Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, kita lihat dulu kondisi Bitcoin yang sekarang beneran ke-reject oleh MA200. Buat lo yang nonton DCWT sesi pertama, ya ternyata kejadian lagi mirip-mirip kayak di September akhir kemarin ya. Nah, ya moga-moga nggak perlu selama ini ya dan bisa reclaim lagi begitu ya. Tapi ya otomatis kita sih nggak mau jadi dukun, tinggal kita tunggu aja seperti biasa sampai terjadi konfirmasinya di daily close besok jam 7 pagi ya. Oke, langsung kita ke pembahasan komen ya. Untuk pembahasan komennya, sorry karena beberapa hari kemarin gua sakit gigi, jadi ada ya DCWT sesi keduanya baru ada lagi hari Senin. Jadi banyak banget sebenarnya komen-komen yang bagus. Thank you juga for all the wishes ya. Gigi gua udah lumayan enak. Udah tinggal ya tahap-tahap akhir lah gitu ya, tinggal minum obat, habisin obat beres harusnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama yaitu kekasih kucing ya. Itulah bedanya orang yang cuma ikut-ikutan di dunia kripto sama orang yang paham kripto dengan dasar ilmu TA dan fundamental. Orang yang ikut-ikutan cenderung panik, entah panik FOMO atau panik FAT, dan akhirnya nyalahin orang padahal kendalanya 100% di jari mereka. Setuju ya. Pertama, kita harus take responsibility dulu ya, bahwa kita ini trading, nggak ada yang nodong lu untuk paksa beli atau jual kripto lo ya. Jadi jangan menyalahkan, wah gara-gara si ini, gara-gara si itu ya. Walaupun to be fair memang ada kadang-kadang ya beberapa ya influencer-influencer yang mungkin terlalu ekstrim gitu ngomongnya ya. Wah kalau lu nggak percaya gua lu apa gitu ya. Wah orang jadi kebawa, oh iya, aduh kalau nggak ikutan nanti. Ya emang sih ada yang seperti itu juga. Tapi tetap at the end of the day dia nggak nodong lu untuk beli. Begitu. Jadi kita harus pertama ambil dulu tanggung jawabnya. Ya ambil tanggung jawabnya. Dan selain dari itu juga yang gue udah sering bilang deh sebelum-sebelumnya. Kita tuh ya udah bukan zamannya yang bilang informasi itu berharga. Informasi tuh sekarang udah kayak nggak berharga karena terlalu banyak ya. Bahkan kalau kita mau nyerap semua informasi yang kita dapat tiap hari itu susah. Begitu. Maka dari itu yang lebih penting itu di zaman kita sekarang adalah kita harus punya filter yang bagus karena banyak informasi sampah gitu. Nah, informasi sampah ini kalau kita terus konsumsi, nah itulah yang akan menjadi portofolio kita juga yaitu sampah. Begitu. Jadi ingat, sekarang itu kita udah bukan kekurangan info. Kita itu kebanyakan info, tapi banyaknya info ampas. Maka dari itu butuh filter yang bagus supaya yang ampas-ampas dibuang. Begitu. Ya sama kayak air ya. Mungkin kalau zaman dulu susah air ya. Kalau sekarang nggak, air gampang. Tapi banyak air kotor. Nah, kalau lu minum air kotor, sakit perut. Gitu. Jadi kita harus bisa memfilter mana info-info yang bagus sama info-info yang sampah. Nah, selain itu juga ya, jangan sampai kita gampang ke bawah FOMO dan FAT ya. Jadi jangan, mungkin kalau gue sih lebih sering, gue lebih senengnya nyebutnya gini. Jangan kita gampang FOMO dan jangan sampai kita gampang JOMO juga ya. Karena JOMO itu adalah awal dari FOMO gitu ya. JOMO itu apa? Joy of missing out ya. Jadi ada orang-orang yang misalkan gini, waduh udah naik nih, udah naik. Ah udahlah, nggak usah belilah, malas lah. Turun. Nah, untung gua nggak beli. Ah, udah, kita tunggu lagi. Pasti bakal lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ternyata misalkan ya, kayak contoh di sini deh, ya. Wah, ternyata turun-turun lagi. Udah kan bener, udah untung nggak beli di sini. Untung gua nggak ikut-ikutan ya. Udah kita tunggu sampai harga 40.000 misalkan ya. Ternyata tidak di CA naik. Nah, dari JOMO jadi FOMO gitu. Bahaya, bahaya. Jadi cara termudah untuk menghindari FOMO dan JOMO adalah apa? DCA lah dengan rutin. DCA lah saat terjadi koreksi. Gitu. Nggak usah kita tebak-tebakan koreksinya sampai sedalam apa. Kalau udah ada support kuat, ya udah pasang aja buy limitnya. Begitu. Ya, itu dia alasannya kenapa gue minta ya minimal 10 peluru. Gitu. Jadi kalau misalkan lo punya dana nih, disisihkan 1 juta untuk kripto. Bagi 10 minimal. Sekali tembak 100.000. Ya kalau lo misalkan punya dana 10 juta, ya udah berarti sekali tembak 1 juta. Begitu. Yang penting apa? Yang penting kita punya nafas untuk bisa mendapatkan harga average. Begitu. Karena kalau kita cuma tembak sekali 2 kali aja, kita masih bisa kayak di sini nih, ya kayak di sini nih. Lu sekali 2 kali tembak cuma dapat 1, 2, udah beres. Yang sini nggak dapat nih. Tapi kalau lu punya 10 peluru atau bahkan lebih, nah lu dapat semua sampai ke paling bawahnya. Begitu, ya.
Ingat, DCA, Dollar Cost Averaging. Tugas kita adalah mengambil rata-rata, averaging. Ya. Oke, next dari Dimas aja ya. Mau bullish mau bearish kita hajar bang. Lihat peluang aja. Thank you Bang Toshi dan tim infonya yang selalu update. Sukses selalu, mantap. Thank you for the kind words. Benar ya. Mau bullish mau bearish tetap lakukan apa? DCA ya. Oke, next kita lihat dari Tunggono Widara ya. Di kripto itu bukan simsalabim seperti main sulap. Harus sabar sambil belajar. Yang benar salah satunya di Bang Toshi. Wah, thank you bro. Tapi gue setuju banget ya. Kripto itu terlalu banyak orang yang merasa ini adalah instrumen kaya dalam semalam begitu. Karena ngelihat ada orang-orang yang bisa seperti itu. Oh iya benar bisa kaya dalam semalam. Tapi miskin semalam juga bisa. Bahkan jauh lebih gampang untuk miskin semalam. Nah maka dari itu ya kita harus treat ya kita trading investing kripto ini seperti kita punya bisnis. Begitu. Coba kalau lu bisnis asal aja nggak usah research nggak usah apa-apa. Oh pokoknya kita punya iman ya pasti kaya ya silahkan coba kemungkinan besar gagal begitu ya. Next dari James apa nih James Lim ya. Channel paling bermanfaat dan bikin saya paham tentang kripto dan dengan DCA asli lebih menguntungkan daripada all in. Mantap, thank you ya. Makin banyak orang yang sudah membuktikan dengan DCA kita tuh nggak stres dan ya kita lebih punya napas panjang gitu. Kalau sampai ternyata kita nggak mantul tepat di support yang kita inginkan, kita masih ada peluru untuk membawa averaging kita lebih rendah lagi. Nah dengan seperti itu tidur nyenyak ya bisa beraktivitas normal gitu, nggak usah ngedukun. Mantap ya, senang banget gue ngedengar banyak yang testimoni mengenai DCA ya. Karena kenapa? DCA ini semua orang bisa lakuin. Begitu sebenarnya. Semua orang bisa lakuin ya. Tinggal mau atau enggak. Next dari Aina 88. Terima kasih Matoshi, penjelasannya selalu bikin greget. Benar-benar nggak FOMO-FOMOin kita. Mantap. Sukses selalu TCI dan tim. Semoga cepat sembuh Matoshi karena suaramu menggugah semangat kita. Dan semoga kalian selalu menjadi pedoman kalian selalu menjadi teman kita. Salam tabur tuai. Thank you bro. Ya sekarang udah jauh lebih enak. Tinggal sisa-sisanya aja sedikit ya, masih ada bengkak dikit tapi udah harusnya sih dalam beberapa hari lagi ke depan harusnya udah normal ya. Thank you for your concern. Next dari Joestar ya, Joestar 199. Matoshi lagi sakit aja masih konsisten update market buat kita. Gua belajar dari orang nggak boleh banyak alasan. Kalau udah komit mau konsisten harus tetap gas. Makasih Mak, cepat sembuh. Thank you ya. Udah sembuh lah moga-moga nih ya, tinggal sisa dikit aja ya. Ya ini ya memang gue udah buat lo yang nggak tahu gue di awal tahun ini komitmen pengen lebih banyak lagi bikin konten yang lebih update lagi ke kondisi market ya. Ya dan ya cuma sakit gigi harusnya bisa lah dihajar ya. Thank you sekali lagi thank you ya. Next dari mana lagi nih? Dari ini satu nih udah sempet lihat tadi satu. Kayaknya sambil milih sambil ya love nih kayaknya ya. Dari Every Lala ya. Gila mantap nih Abang Toshi. Sakit pun keep update. Berarti emang niatnya edukasi dan ingin mengajarkan orang agar tidak FOMO di market. Yes, benar. Karena memang kemarin-kemarin ini lagi banyak orang yang imannya mulai tergoyahkan nih. Waduh, gimana nih? Waduh, BTC turun gimana nih? Gimana nih ya di sini. Ya, jadi gue sebisa mungkin tetap update karena ya cukup penting. Itu dan minggu-minggu minggu-minggu yang cukup mendebarkan sebenarnya kalau lo ngikutin DCWT kita ya, karena kemarin itu sempat terjadi fake out ya, tapi nggak, akhirnya tetap berhasil mantul dan bahkan weekly close di atas dari BSB atas gitu ya. Next dari mana lagi tadi ya, ini kan udah tadi berarti naik lagi ke atas. Dari Moh Saleh ya, Moh Saleh 5457. Wah, salut sama Kotoshi, lagi sakit gigi tetap konsisten update market ya. Beberapa faktor menunjukkan bahwa level terendah bulan Oktober belum terjadi dan kemungkinan akan terjadi minggu depan. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Kotoshi? Pertama, thank you for your concern. Yang kedua, ini dari siapa ya? Statement dari siapa kalau boleh tahu ya? Dan maksudnya dia specifically ngomongnya itu tentang apa nih? Apakah makroekonomi ya, atau kripto atau apa begitu ya. Tapi kalau menurut gua sih kalau mau ngomong wah di minggu depan spesifiknya akan terjadi ini itu,
Wah, susah sih kalau menurut gua ya. Jadi mendingan kita tunggu aja pada faktanya nanti datanya gimana keluarnya dan pengaruh ke marketnya seperti apa gitu. Karena kalau kita udah mulai masuk ke dalam ranah kayak minggu depan nih yang bakal begini, minggu depan yang bakal begitu. Wah, itu biasanya udah mulai menjurus ke arah dukun gitu. Jadi ya kalau gua sih ya siap-siap aja kalau misalkan ada data penting boleh ngomong, wah siap-siap market bisa terjadi volatility. Oh ya benar ya. Tapi jangan sampai kita apa ya, kemakan lagi dengan kata-kata seperti, "Oh ya enggak, besok yang akan bottom," atau "Besok yang akan nge-pump." Sama aja mau nge-pump, mau ngedam, kita nggak bisa tahu specifically kapan, begitu. Yang kita bisa lakukan adalah ya siap-siap aja kalau sampai terjadi volatility-nya, begitu sih, ya. Karena kalau kita udah gini, penyakitnya soalnya gini ya, kadang-kadang orang misalkan ngelihat nih si A, wah ngedamnya besok nih ya, ngedamnya besok. Kenapa dia bisa ngomong besok? Oh karena besok tuh akan keluar data penting. Tapi kita nggak pernah tahu kan data pentingnya apa. Tapi dia tebak-tebakan aja, ngedam. Taunya ngedam, udah banyak netizen akan bilang, wah gila, dewa nih, dewa kita nih, dia tahu market mau kemana. Padahal dia juga tebak-tebakan aja, nggak tahu besok datanya mau seperti apa kan. Ternyata tebak-tebakan dia benar pada hari itu. Nah udahnya tebak-tebakan besoknya lagi kan nggak tahu. Nah itu gitu. Di Indonesia terutama ya paling suka begitu nyari satu tokoh yang wah dia orang pinter, orang orang ngerti lah market mau ngapain. Jangan percaya sama yang begitu ya. Kalau ada orang yang menjanjikan kepastian di hari-hari depan gitu ya, jangan percayalah. Selama dia masih napak di bumi ya, masih manusia, masih makan nasi, jangan percayalah kayak begitu ya. Oke, next. Dari Agustrian Andi Rizky. Itu panjang ya. Gimana Kotoshi giginya? Aman? Udah aman ya. Jangan dipaksain. Ya kemarin rada sih sedikit dipaksain. Sekarang enggak lah. Udah oke lah. By the way mau nanya. Ada lagi nggak sih alternatif selain trading view untuk pakai indikator-indikator yang bagus? Itu kayak session volume, profile, BSB, dan lain-lain. Kalau di trading view mahal banget harganya. Sebenarnya gini, kalau gua pribadi untuk semua indikator yang gua pakai di TradingView itu for free sih. Gua nggak pakai yang ribet-ribet begitu karena gua rasa selama ini gua nggak pakai yang gua dulu pakai yang ribet-ribet sih. Wah, banyak lah segala macam ya. Ya filter banyak, pakai banyak banget lah indikatornya ya. Ujung-ujungnya pelan-pelan gua hapusin, gua mulai nggak subscribe ke yang berbayar, ujung-ujungnya malah lebih profit begitu. Jadi ya kalau menurut gua sih nggak perlu yang berbayar bro, begitu ya. Nah terus kalau untuk indikator kayak BSB itu gratis ya, lu bisa cari aja sendiri ya. Untuk indikator BSB gua itu dibikin oleh ZK Dev, lu bisa cari di sini ya. Lu bisa cari di sini Bull Market Support Band by ZK Dev, it's for free, begitu ya. Oke, next. Waduh, turun lagi dia tadi. Di mana tadi ya terakhir? Waduh, naiknya lumayan jauh juga. Oh ini tadi ya. Oke. Sip, berarti naik lagi sedikit ke atas. Coba kita cek next question. Oke, dari Kristianto Wibisono. Bang Toshi, kenapa weekly close ditutup setiap jam 7 pagi WIB atau GMT 0? Kenapa tidak ikut waktu New York yang mana volume perdagangannya paling tinggi di dunia? Specifically why I don't know ya. Tapi yang pasti sih kita sih ya udah aja pokoknya jam 7 pagi patokannya gitu. GMT 0 di Greenwich berarti ya. Ya lagi-lagi why-nya nggak tahu kenapa ya. Yang penting udahlah kita punya patokan aja jam segitu begitu ya. Pasti ada sih alasannya, cuman jujurnya gue nggak pernah nyari tahu buat kenapa harus spesifik di jam 7 pagi ya. Oke, next dari Mario Go Slamet. Bang Toshi, mau tanya, kalau minggu ini BTC weekly close di BSB atas, apakah sudah mengkonfirmasi terjadi pantulan? Pantulan sudah terjadi minggu lalu, bro. Di sini ya, sudah terjadi di tanggal 23 September. Jadi untuk sekarang sebenarnya bukan pantulan, ini udah tinggal ya kita lihat aja nih, dia apakah akan membuat higher high atau enggak. Karena dari awal September sampai akhir ini udah 3 minggu berturut-turut bullish. Begitu ya. Aduh, turun lagi. Sebentar. Oke, pertanyaan keduanya apa tuh? Tadi ada 2 part kayaknya ya. Oke, nah dan apakah itu merupakan skenario Bang Toshi dari bearish menjadi bullish? Ya, itu benar ya di minggu lalu. Salam sehat selalu dari pendukung channelmu tanpa skip iklan. Mantap, hatur nuhun ya. Mantap nih dari Bro Mario Go selamat ya. Jadi itu udah terjadi di minggu lalu bro ya. Untuk sekarang hanya dia berhasil bertahan di atas dari BSB.
Ya. Tinggal kita lihat nih, apakah akan terjadi higher high atau enggak dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Nice. Next dari Kiramisha, ya Bang mau nanya, saya berencana buat selingan trading futures di Binance. Menurut Bang Toshi, dana buat trading future berapa persen dari aset total kripto ya Bang? Terus kalau setup biasanya pakai leverage berapa kali Bang? Sama berapa persen dari dana modal future untuk sekali setup? Soalnya saya dulu sering rata kanan pakai leverage hampir 20 jatuhnya liquid terus. Semoga dijawab. Terima kasih Bang Toshi selalu ngasih wejangan tiap hari. Sukses terus. Thank you for the kind words. Nah, untuk futures ya pastikan lu TA udah hafal ya. Retest 1, retest 2 udah kebayang ya cara kerjanya seperti apa ya. SL-nya tahu kayak gimana, cut loss-nya seperti apa ya. Nah, kalau untuk leverage, gue pribadi sebenarnya lu full 125x juga nggak masalah. Tapi permasalahannya itu lu berapa besar si marginnya. Begitu ya, jangan sampai kasarnya lu semuanya rata kan gitu. Kalau semuanya rata sama marginnya rata, nah itu bisa berantakan. Karena gini sebenarnya, kalau misalkan ya lu leverage misalnya cuma 20x gitu, atau misalkan biar kecil Bang 3x ya, tapi lu mau bukanya posisi gede banget misalkan. Nah, itu malah lebih bahaya kadang-kadang dibandingin lu full leverage begitu, karena margin yang lu harus keluarkan untuk buka posisi lebih besar. Begitu. Jadi ya makanya gue bilang harus ada rasionya begitu. Sebenarnya kalau di Binance enaknya apa? Lu ada kalkulator. Lu ada kalkulator untuk harga likuidasi berapa, max buy-nya berapa. Nah, itu lu bisa masukin semua gitu. Nah, pastikan itu nggak sampai terlalu kacau gitu. Kalau gue pribadi sih gini ya, misalkan lu punya modal $100 nih. Nah, kalau gue sih kalau bisa satu posisi itu jangan sampai lu minus lebih dari 5% lah gitu ya. Jelek-jeleknya banget 10 gitu, tapi janganlah, kalau bisa 5% aja maksimum begitu ya. Nah, kalau untuk dana gimana? Kalau untuk dana misalkan gini ya, lu dapat misalkan lu setiap bulan menyisihkan 1 juta nih ya. Kalau lu pengen trading futures juga ya kan, biasa kan gue bagi langsung ke spot tuh ya, gue asumsi langsung spot. Nah, ini lu bisa ambil 10-20% begitu. Berarti misalkan lu 1 juta ya 200 ribu sampai 100 ribu begitu ya. Kalau lu ya misalkan modal lu 10 juta ya udah berarti 2-1 juta begitu ya. Nah, dari situ tapi udah jangan dikanibalin lagi nih. Misalkan udah ambil buat futures 20% ya, berarti 2 juta. Nah, 8 jutanya udah itu cuma pure buat spot. Begitu, sisanya udah jangan, aduh futures gua habis nih dananya, gua ambil dari spot. Nah, jangan itu menyalahi aturan kedua, jangan over leverage. Karena kebiasaan seperti itu bisa tiba-tiba orang bingung, aduh Bang kok porto gue jadi jelek ya. Lu futures gimana? Ngambil sih dikit-dikit. Nah, ya itu. Itu bahaya kadang-kadang ya. Nice question. Ya maybe lah. Kayak kalau cukup banyak request satu saat mungkin gua akan bikin specifically gimana sih untuk bikin posisi futures tuh nggak cepet boncos begitu ya. Oke, next dari Agan 5282. Mantap Mak, makasih udah selalu ngingetin kita buat nggak gegabah dan berujung serok di bawah support. Serok bawah di support, salah baca ya. Serok bawah di support kemarin. Mantap ya. Ya itu dia gunanya DCA. Jadi nggak stres tapi dapat bawah terus ya. Oke, next. Udah habis ya, cukup panjang juga hari ini ya. Oke, selanjutnya sih gue ingatkan lagi ya, kita sampai hari Selasa akan santai dulu. Belum ada data penting dari US karena dikasih nafas dikit lah kita ya. Minggu-minggu kemarin udah penuh terus. Jadi hari ini belum ada ya. Besok juga belum ada. Nanti mulai dari hari Rabu sampai Jumat akan cukup penuh. Dan lagi-lagi hari Kamis yang paling sadis. Jadi siap-siap hari Kamis. Berarti hari Kamis itu tanggal 10 Oktober akan banyak data-data penting yang akan mengguncang market. Oh iya benar. Ya, Rabu ya. Ini kan Selasa berarti ya, Kamis tanggal 10 ya. Oke, next kita akan masuk aja ke buy limit. Hari ini kita akan BNB, OP, dan AVAX. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA 200 daily. Artinya kita sudah punya posisi short. Walaupun sebenarnya di MA 20 juga bisa sih ya. Jadi nggak tahu nih, coba kita lihat ya. Lu buka 200 atau 20 nih, karena dua-duanya legit ya. Dua-duanya memenuhi kebutuhan untuk buka posisi short ya. Jadi yang di 20 ya lebih cuan. Ya, jadi oke, untuk posisi shortnya seperti itu. Tergantung lu bukanya di mana, 200 atau di MA 20 ya. Untuk target TP-nya paling konservatif bisa di BSB atas, yaitu di angka 565. Lalu buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 560,1 ya. Untuk posisi spot bisa pertimbangkan di 560,1 di MA50, dan satu lagi itu di struktur yang masih lumayan baru lah ya, relatif baru di tanggal 2 Oktober kemarin, yaitu di angka 542,7. Next kita masuk ke OP ya, atau Optimism. Untuk Optimism kondisinya mirip-mirip seperti BNB ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20 ya. Artinya kita sudah punya posisi short, dan posisi short kita ini target TP-nya di angka 1,614 ya. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya di 1,614, lalu di 1,568, dan yang ketiga adalah di MA50 gitu. Next kita masuk ke AVAX. Lagi-lagi ya, setupnya mirip-mirip semua nih. Untuk AVAX retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20 sebagai resisten. Nah, target TP kita adalah di angka 26,47 gitu ya. Untuk posisi spotnya sama seperti target TP posisi short di 26,47. Lalu di MA50 yang tentunya setiap hari akan berubah ya, akan lebih ke atas. Dan yang ketiga di 24,77. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Terlihat gampang untuk diadopsi, tapi untuk beneran dilakuinnya lumayan susah. Ya udah beberapa subscriber kita ngomong, aduh susah bang, kadang-kadang gatel bang. Ya udah nggak apa-apa, kadang-kadang gatel nggak apa-apa, tapi sadar bahwa ya itu salah gitu, pelan-pelan dibenerin begitu. Ya sama kayak misalkan orang kebiasaan, wah makan terlalu banyak, nggak bisa langsung besok stop, wah itu bisa sakit, waduh itu bisa nggak kuat gitu. Nah pelan-pelan dikurangin porsinya. Gitu, sama ya, sama buat yang 3 golden rules ini juga. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.